Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Ustadz, tolong bahas satu buah kitab yang mungkin untuk mempermudah kita dalam hal belajar bahasa Arab. Kita pilih kitab yang cukup familiar, bahkan sangat familiar di kalangan para santri, khususnya bagi mungkin teman-teman yang baru menginjakan kaki di pesantren, pasti sangat familiar dengan kitab ini. Kitab Matan Ajurumiyah. Kitab pondasi bahkan ya dikatakan. Kitab pertama yang menyusun secara singkat, secara praktis, belajar mengetahui tentang grammar bahasa Arab atau gramatikal bahasa Arab yang paling lengkap, tetapi singkat padat ya. Langsung saja. Sebelumnya kita mengenal dulu siapa itu Imam As-Sonhaji. Biasanya kita menyebutnya dengan Imam As-Sonhaji atau biasa juga disebut dengan kunyahnya yaitu Imam Ibnu Ajrum. Beliau adalah seorang alim yang ahli bahasa. Sebenarnya beliau bukan orang Arab asli. Kalau sebagian muarikh, sebagian sejarawan bahkan kata mereka beliau itu aslinya orang Maroko. Dan orang Maroko itu kan sebenarnya dahulu bukan orang Arab ya, berbeda kalau sekarang karena sudah mengalami banyak pergantian zaman. Kalau sekarang bahkan Maroko sendiri berbahasa Arab dan sebagian dari warganya berbangsa Arab. Ini beliau kalau mungkin sebagian dari kita pernah dengar kisah ya, bahwa ketika beliau menyusun kitab Jurumiyah ini, bahkan dikatakan Jurumiyah kan jar bil miyah atau larilah dengan air. Maksudnya ketika beliau telah selesai menyusun kitab Jurumiyah ini, beliau hanyutkan kitab tersebut, kitab yang beliau tulis, ke laut, atau dikatakan sebagian ulama dihanyutkan ke sungai. Tapi qadarullah, karena keikhlasan beliau menyusun sebuah kitab, maka beliau berdoa, jika aku menuliskan kitab ini karena engkau, agar bisa memberi manfaat kepada orang banyak, maka kembalikanlah kitabku ini agar kemudian disebarluaskan. Ternyata subhanallah, setelah beliau hanyutkan kitab tersebut di sungai atau di laut, ternyata pas beliau pulang ke rumahnya ternyata sudah ada di atas mejanya. Allah alam. Itu sebenarnya ada beberapa banyak versi kisah ya. Tapi pada intinya kalau kitab beliau dihanyutkan ke air, itu sudah pasti, itu kitab kisahnya cukup familiar. Adapun kalau versinya cukup beragam. Jadi langsung saja untuk pembahasan kitab Jurumiyah, mungkin kita buat beberapa sesi ya, karena nggak mungkin dari mulai bab kalam sampai bab Mahfudzatul Asma kita buat satu video lengkap. Itu akan memakan banyak waktu, berjam-jam bahkan ya. Jadi kemungkinan akan kita buat sekitar 7 sampai 14 lah insyaallah, kurang lebih 7 sampai 14 video, yang masing-masing video akan kita bedah setiap babnya, dan setiap bab akan kita buat kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 jam. Insyaallah nggak sampai 2 jam ya. Kecuali kalau kita bahas kitab Arabiyah Baina Yadik, khususnya dalam hal qiraah, mungkin akan kita sedikit perpanjang durasinya karena memang kita fokus di tarjamah dan belajar membaca bahasa Arab. Nah, ini sebenarnya video ini kami peruntukkan bagi teman-teman yang memang benar-benar dari nol belajar bahasa Arab. Mungkin ada yang bertanya, kira-kira kita belajar bahasa Arab itu dimulai dari mana? Apakah harus menghafal kosakata dulu, atau harus berbicara dulu, atau harus menguasai kaidah dulu? Untuk sebagai alternatifnya, terutama bagi teman-teman yang mungkin orientasinya itu ingin lancar membaca kitab, pasti pijakan pertama dalam memulai belajar grammar bahasa Arab adalah kitab Jurumiyah sebelum menginjak pada kitab-kitab gramatikal yang lain seperti Imriti, Alfiyah, dan sebagainya. Langsung saja di sini kami menggunakan dua kitab induknya, yaitu kitab Jurumiyah. Sebenarnya kitab Jurumiyah ini sangat singkat ya, jadi hanya beberapa lembar saja, hanya kurang dari 100 lembar, sangat-sangat singkat. Kemudian kita sampaikan juga tabel untuk mempermudah. Ini sebenarnya mohon maaf bukan tulisan saya.
Jadi ini tulisan Syekh Imad, tulisan Syekh Ahmad Ali Jum'ah. Ini salah satu ulama terkenal di Saudi, salah satu dosen juga di Jami'atul Qasim. Jadi salah satu pengajar di Mamlaka Al-Arabiyah Saudi, Jami'atul Qasim ya. Ahmad Ali Jum'ah ini banyak juga ceramahnya, kalau nggak salah di YouTube juga banyak ya. Salah satu keahlian beliau adalah dalam hal gramatikal bahasa Arab. Ini untuk mempermudah kita, jadi beliau sudah membuat bagan. Sebenarnya kami juga punya ini ya, punya tabel, tapi mungkin agak karena tidak kita buat harokat, kayaknya masih ada insya Allah. Kita punya peta konsep, tapi mohon maaf karena karena belum kami beri harokat. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin agak kesusahan dalam membacanya, jadi kita close dulu aja. Jadi kita cukupkan dengan dua kitab, yaitu kitab induk, kitab Jurmiyah, dan kemudian sebenarnya juga kitab Jurmiyah yang sudah Syekh Ahmad Ali Jum'ah klasifikasikan secara tabelis ya. Jadi mudah, sangat mudah. Kita langsung saja. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif syekhuna al-Imam As-Sunhaji rahimallahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama, di kitab manapun ketika kita belajar grammar bahasa Arab atau gramatikal bahasa Arab, maka akan kita temukan bab yang disebut dengan bab kalam, al-kalam. Sebenarnya pembahasan ini sudah kita bahas di banyak video yang lalu ya. Tapi sifatnya terpisah-pisah, jadi tidak gradual, tidak urut. Sehingga mungkin agak membingungkan karena memang ya hanya sebatas 5 sampai 10 menit video, hanya pengenalan. Tapi kalau di kitab Jurmiyah ini cukup gradual, cukup urut. Jadi dari mulai bab yang paling dasar, yang paling mudah, sampai nanti bab yang paling atas, yaitu bab Mahfudzatul Asma kalau di kitab Jurmiyah ini ya. Jadi urutannya dari mulai bab kalam sampai bab Mahfudzatul Asma. Langsung saja kita baca dulu Anwa'ul kalam. Al-kalam huwa al-lafdzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kita baca dulu, kita terjemahkan dulu. Al-kalam, apa itu kalam? Huwa al-lafdhu, dia adalah lafad. Suatu lafad al-murakkabu, yang tersusun. Al-mufidu bil wad'i, yang memiliki yang memberikan pengertian yang sempurna. Kalimat yang tersusun, al-murakkab ini tersusun ya. Al-lafdhu ini sebuah kata, lafad atau kata ya. Al-murakkabu yang tersusun. Al-mufidu yang memberikan pengertian atau faedah. Bil wad'i, yang sempurna dengan tata bahasa Arab. Bil wad'i ini maksudnya wad'a yad'u, kan arti asalnya itu meletakkan ya. Maksudnya sesuai tata bahasa, sesuai yang diletakkan dalam tata bahasa Arab. Jadi singkatnya kalam itu adalah suatu lafadz yang tersusun yang memiliki pengertian dan sempurna dengan sesuai dengan tata bahasa Arab. Wa aqsamuhu thalathatun. Wa aqsamuhu thalathatun. Jenisnya atau pembagiannya atau klasifikasinya itu ada 3, yaitu ismun, kata benda, isim, wa fi'lun, kata kerja, wa harfun ja'a bil makna, dan huruf yang datang dengan makna. Huruf nanti akan kita bedah ya, akan kita bahas apa bedanya huruf dalam bahasa Arab dengan bahasa-bahasa yang lain. Bukankah huruf dalam bahasa-bahasa lain itu hanya sebatas huruf-huruf yang tidak memiliki arti? Kayak misalnya A, B, C, D. Kalau mereka kan tidak mungkin bisa berdiri dengan sendirinya karena hanya sebatas huruf. Tetapi definisi tersebut ternyata tidak berlaku bagi bahasa Arab, karena dalam bahasa Arab ada beberapa huruf dari alif sampai ya yang ketika dia berdiri sendiri pun sudah memiliki makna. Makanya di sini dikasih tambahannya ja'a bil makna, datang dengan makna. Karena ada sebagian huruf hijaiyah yang memang punya makna ketika dia berdiri sendiri.
Ini sampai sini dulu ya, sampai sini. Dan pada pembahasan ini kita akan, insya Allah akan kita perbanyak, contoh untuk mempermudah kita. Jadi ini kita akan bahas sampai sini sebenarnya, dari al-kalam sampai wal harfu, al-fi'lu, harfu sama al-kalam, mana ismu, fi'l, al-ismun, fi'lun sama harfun. Jadi tadi aqsamuhu thalathatun. Pembagiannya atau klasifikasinya ada 3. Al-kalam pembagiannya ada 3, yaitu yang pertama yaitu kata benda. Ingat-ingat, yang pertama kata benda. Nanti akan kita tulis ya, insya Allah akan kita tulis contoh-contoh dari kata benda, kemudian contoh-contoh dari kata kerja, dan dari harf, dari huruf. Mana tadi harfu ja'a bin makna, datang dengan makna. Nah, kita lihat dulu tabel di sini. Anwa'ul kalam. Kita zoom ya biar lebih mudah. Anwa'ul kalam. Al-kalam huwa al-lafdul murakkab wal mufidu bil wad'i fa aqsamu thalathatun. Nah, ini pembagiannya. Kalau terus terang, kalau kami ketika memahami sebuah materi sangat lebih cepat nangkap ketika dibuat peta konsep atau tabel ya, seperti ini. Jadi ada bisa kita imajinasikan, oh seperti ini penempatannya, seperti ini. Pertama yaitu ismun. Al-ismu atau ismun. Wal ismu yu'rafu bi, ini kita belum ya. Ismu, kita perhatikan dulu yang tabel kepalanya, yaitu ismun, fi'lun, sama harfun ja'a bin makna. Ingat-ingat ada 3. Yang pertama ismun, kata benda, fi'lun, yaitu kata kerja, wal harfu, al harfu ja'a bil makna, atau harfun ja'a bil makna, huruf yang datang dengan makna. Nah, kita coba tuliskan di sini. Sekalian nanti kita tulis ini ya, tulis contohnya. Yang pertama yaitu ismun. Kata ismun ini hamzahnya hamzah wasol ya. Jadi penggunaannya tidak seperti ini. Jadi bukan seperti ini ya. Kita zoom. Nah, bukan seperti ini, tidak ada hamzahnya, tidak ada hamzah kecil di bawahnya. Tapi penulisannya seperti ini, ismun. Jadi ketika dia kata ismun berada di tengah, maka seakan-akan alifnya tidak terbaca, hamzahnya tidak terbaca. Yang pertama yaitu ismun. Kalau yang kita tulis adalah contoh-contoh ya, karena tidak kita buatkan tabel, karena di tabel ini hampir tidak ada contohnya. Jadi kita lengkapi dengan beberapa contoh. Misalnya kita sebut dalam bahasa Indonesia contoh-contoh kata benda. Contoh kata benda misalnya meja. Apa itu meja? Bahasa Arabnya meja, misalnya maktabun. Maktabun. Kita buat contoh dulu, kemudian kita susun ya ketika kita sudah menjelaskan. Kalau kita sudah menjelaskan ketiga klasifikasi tadi, maka kita buat jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Contoh kalimat maksudnya. Yang pertama maktabun, apalagi sebutkan. Misalnya pena, kolamun. Nah, kolamun. Kemudian apalagi? Kita buat 5 ya, 5. Misalnya apalagi? Tembok jidarun. Tembok jidarun, atap sakfun. Sakfun. Apalagi? Satu lagi misalnya apa? Pintu, babun. Babun. Maktabun, nanti untuk contoh untuk arti belakangan ya. Maktabun, kolamun, jidarun, sakfun, babun. Ini semua adalah contoh dari ismun, kata benda. Kata benda.
Untuk saat ini sampai detik ini kita mungkin insya Allah tidak ada kesulitan ya, karena secara secara definitif antara definisi isim dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab itu sama. Kata maktabun dalam bahasa Indonesia adalah meja. Meja dalam bahasa Indonesia pun masuk pada kategori isim atau kata benda. Atau table dalam bahasa Inggris masuk pada kategori noun, kata benda yang konkret ya, yang bisa konkret noun. Karena ada abstrak noun, ada konkret noun. Nah, begitu pula kolamun, jidarun, sakpun, sama babun. Semuanya secara klasifikatif adalah masuk pada kategori ismun. Nah, kemudian kita masuk lagi ke pembahasannya, yaitu, nah, ini masih masuk ke isim ya. Jadi ketiga klasifikasi tadi, yang ini ismun, fi'lun, sama harfun, kita fokuskan dulu ke yang isim. Jadi agar tidak kemana-mana ya pembahasannya, kita fokuskan dulu ke pembahasan isim. Nah, yaitu tadi wa fa'aqsamu salasatun, yang pertama ismun, wa fi'lun, wa harfun, ja'a bil makna. Selesai. Kemudian kita masuk pada isim, kita fokuskan dulu ke isim. Fal ismu yu'rafu, fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya al wawu wal ba wat ta'u. Kemudian fal ismu yu'rafu. Maka kata benda, yang pertama kata benda. Ciri-ciri kata benda diketahui, yu'rafu ini fi'il majhul ya, fi'il kata kerja negatif. Yu'rafu diketahui. Kata benda, dari mana kita mengetahui bahwa suatu kata dalam bahasa Arab itu isim atau fi'il atau harf? Karena kan misalnya sebelum kita masuk pembahasan gini, kita buat kalimat sederhana. Kita ilustrasikan misalnya. Ini contoh ini kita peruntukkan bagi teman-teman yang masih sangat awam ya dalam bahasa Arab. Misalnya syaribat Fatimatu al-ma misalnya syaribat Fatimatu al-ma'a fil mat'ami. Syaribat Fatimatu al-ma'a fil mat'ami. Ini terlepas dari kita terjemahkan dulu ya. Jadi kita anggap saja diri kita sebagai orang yang benar-benar nol bahasa Arab. Benar-benar nol bahasa Arab, nggak tahu sama sekali kosakata apa saja dalam bahasa Arab. Nah, ketika kita berhadapan dengan kalimat seperti ini, kita mungkin bertanya-tanya, kan kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga, yaitu kata benda, kata kerja, dan harf. Harf. Nanti definisi harf kita bahas ya. Atau definisi sementaranya kita mudahnya yaitu kata sambung lah, mudahnya kata sambung. Kata benda, kata kerja, dan kata sambung. Nah, ketika kita berhadapan dengan kalimat sederhana ini, kita mungkin masih bertanya-tanya, ini mana kata benda, mana kata kerja, mana kata sambung? Pasti mungkin bingung. Karena sekali lagi kita belum mengetahui satupun kosakata bahasa Arab. Nah, sama kasusnya. Dalam mengetahuinya, maka sang penulis yaitu al-mu'allif Syekh Aswan Haji memberikan alternatif, yaitu cara membedakan mana isim, mana fi'il, mana harf. Makanya fal ismu yu'rafu, maka kata benda itu diketahui dari beberapa ciri, dengan beberapa ciri. Fal ismu yu'rafu, kata benda diketahui dengan apa aja? Bil khafdi. Al khafdi adalah, ini sekalian kita tulis beberapa kosakata, mungkin di tulisan ini kan banyak dari teman-teman mungkin ada yang belum paham kosakatanya, nanti kita tulis juga kosakatanya mungkin agak sukar.
al-khaf bil khafdi, yaitu al-khafdu. Nanti untuk kosakatanya kita tulis di sini aja ya. Nah, di sini aja. Al-khafdu. Al-khafdu. Apa itu khafdu? Khafdu bil khafdi, kemudian yaitu bit tanwin. Tanwin. At-tanwin. Maaf. At-tanwinu. Kemudian dukhulil alif wan lam. Dukhul. Ini kita mempermudah teman-teman dalam hal terjemahan yang menerjemahkan. Jadi alif walam. Karena kalau di klasifikasi sudah ada ya di tabel yang tadi. Dukhulu alifu wal dukhul alif, maaf, dukhul alif wal lam. Kemudian wal huruf mana? Khafdi wa tanwin wal huruf wal khafdiyah. Ini untuk mempermudahnya ya. Alif yaitu khafad, tanwin, kemudian dukhul alif lam wa huruful khafad wa huruful qasam. Nah, kalau di sini kalau kita perhatikan kan hanya ada tiga ya. Dan sebenarnya ada tiga sebenarnya. Yang pertama yaitu bil khafdi, dengan nanti khafad kita bahas ya. Kemudian tanwin dan masuknya. Masuknya ini nanti ada klasifikasi, ada tiga klasifikasi ya. Atau mudahnya seperti ini. Yang pertama khafad. Apa itu khafad? Kemudian tanwin, apa itu tanwin? Kemudian dukhul alif lam. Nah, kemasukan ketiga hal, yaitu yang pertama kemasukan alif lam, kemudian yang kedua dukhul huruf, dukhul huruf khafdi. Nah, dukhul huruful khafdi. Kemudian yang ke 5 yaitu dukhul huruf fil qasam. Nah, jadi sebenarnya ada 5 ya. Ada 5 ciri-ciri ada benda. Tapi kalau kita mau meringkas lagi, kita ringkas dari ciri-ciri tersebut, maka mudahnya akan terbentuk menjadi 3 klasifikasi, yaitu khafad, tanwin, sama masuknya. Masuknya yaitu yang pertama masuknya alif lam, masuknya huruf khafad dan huruf qasam. Seperti yang ditulis oleh Syekh Al-Jum'ah ini ya. Itu untuk mempermudah, yaitu ciri-ciri isim. Yang pertama isim fal ismu yu'rafu bi al khafad, dengan khafad, dengan tanwin, sama dengan dukhul. Apa itu dukhul? Ya, apa saja masuknya sesuatu, yaitu yang pertama masuknya alif lam, masuknya huruf khafad, dan masuknya qasam, masuknya huruf sumpah. Kita ketahui dulu yang pertama, yaitu yang pertama khafad. Apa itu khafad? Al khafdu atau dalam sinonimnya yaitu ini ya, al jarru, mudahnya al jarru itu kasroh. Kita terjemahkan dulu aja untuk mempermudah. Kasroh, kemudian tanwin,
kemudian masuknya alif lam, kemudian masuknya huruf yang mengkasrahkan, kemudian masuknya huruf sumpah. Huruf sumpah. Nah, sekali lagi ini ciri-ciri dari isim, ciri-ciri dari kata benda. Jadi kalau ditanya ada berapa ciri-ciri kata benda, ciri-ciri kata benda ada 5. Atau mau menjawab 3 juga bisa. Ciri-ciri kata benda ada 3. Yang pertama, bisa berharokat kasroh. Ingat-ingat, bisa berharokat kasroh. Yang kedua, bisa menerima tanwin. Yang ketiga yaitu masuknya alif lam, bisa kemasukan alif lam. Kemudian bisa kemasukan huruf-huruf khafad. Dan yang kelima yaitu bisa kemasukan huruf-huruf sumpah. Nah, jadi tidak keluar dari 5 hal ini ya. Kalau kita, jadi untuk bagi teman-teman yang mungkin sama sekali dari nol belum mengetahui bahasa Arab, atau bahkan belum mengetahui kosakata satupun bahasa Arab, insya Allah bisa membedakan, bisa memberikan klasifikasi. Oh, ternyata kata ini adalah isim, kata ini adalah fi'il, kata ini adalah harf. Nah, kita coba simulasikan ke dalam pada kalimat ini ya, kalimat yang tadi kita tulis. Syaribat Fatimatu al-ma'a fil mad'ami. Syaribat Fatimatu al-ma'a fil mad'ami. Perhatikan kalimat ini. Pertama kita perhatikan ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu kasroh. Sebuah isim dia bisa berharokat kasroh. Kita cari. Sebuah isim bisa berharokat kasroh. Mana isim yang berharokat kasroh? Nah, al-mad'ami. Kata mat'am adalah isim. Nah, mat'amun. Asalnya mat'amun ya. Mat'amun. Apa artinya mat'amun? Mat'amun adalah restoran atau rumah makan ya, atau tempat makan maksudnya. Mat'ami. Kenapa kok menjadi mat'ami? Nanti akan kita bahas ya. Al-mat'ami. Jadi sekali lagi, kata benda itu bisa berharokat kasroh. Kata benda bisa berharokat kasroh bil khafdi. Jadi ciri-ciri kata benda sekali lagi bisa berharokat kasroh. Kemudian at-tanwin. Tanwin itu mencakup fathatain, domatain dengan kasrotain ya. An, in, un lah mudahnya. Nah, sekarang kita cari dulu, apakah di sini ada tanwin? Nah, tidak ada ternyata. Di sini ternyata tidak ada tanwin. Tapi kita bisa ketahui dari isim yang tadi yaitu mat'am. Kata mat'am aslinya bukan mat'ami, tapi mat'amun. Nah, jadi kata mat'amun adalah isim karena bisa menerima tanwin. Nah, hampir semua, mayoritas kebanyakan dari isim, bahkan bisa dikatakan sekitar 95% lah ya. 90% lah. 90% kata benda itu mulanya adalah berharokat belakang tanwin. Seperti yang kita contohkan di atas ya. Maktabun, kolamun, jidarun, sakfun, kemudian babun. Ini kan semuanya tanwin. Atau bisa kita rubah juga menjadi maktabin, kolamin, jidarin, sakfin, babin, dan seterusnya. Karena sekali lagi pada dasarnya kata benda bisa berharokat tanwin. Sampai sini bisa dipahami. Jadi ingat-ingat, yang pertama kata benda itu bisa berharokat kasroh. Yang kedua, kata benda bisa berharokat tanwin, bisa menerima tanwin, baik itu tanwin fathatain, domatain, atau kasrotain. Dan yang ketiga yaitu masuknya yang pertama, masuknya alif lam.
masuknya alif lam, dukhul alif lam. Sekarang kita lihat dulu di sini. Mana di antara kata-kata ini, kata syaribat, kata Fatimah, kata alma, kata fi, sama kata mat'am, mana di antara kata-kata ini yang memiliki alif lam? Nah, tepat. Alma sama al-mat'am. Al-ma'a sama al-mat'am. Kita tulis dulu ya. Oh. Kata alma, al-ma'a, dengan al-mat'ami. Kata al-ma'a ini di sini kita jadikan kata aslinya dulu ya, yaitu ma'un. Ma'un. Untuk mempermudah mengetahuinya. Kemudian yang ini nggak usah ya, berarti mat. Jadi ma'un. Perhatikan kata ma'un. Nah, asalnya kata ma'un. Asalnya juga mat'amun ya. Jadi contoh aja di atas yang ada alif lam ya, asalnya mat'amun. Asalnya mat'amun, kemudian asalnya juga ma'un. Nah, karena kata mat'amun sama kata ma'un ini kata benda, maka sekali lagi dia bisa kemasukan alif lam, yaitu alif dalam al-ma'u, jadi al-ma'a, sama jadi al-mat'ami, al-ma'a dengan al-mat'ami. Sekali lagi al-ma'a dengan al-mat'ami. Begitu pula nanti di sini kata maktabun, kolamun, jidarun, semua dari isim-isim yang kami contohkan ini semuanya bisa menerima alif lam. Hanya memang kita kasih alif lam aja ya. Bisa kita kasih alif lam, misalnya al-lamak, kita kasih al-maktabu, al-qolamu, dan seterusnya sebagai gambaran. Nah, konsekuensinya perhatikan, ketika sebuah isim atau sebuah kata benda sudah menerima alif lam, maka dia tidak boleh menerima tanwin. Sekali lagi, ketika suatu kata benda memiliki alif lam, maka dia tidak boleh tanwin. Atau sebaliknya, ketika suatu benda itu tanwin, maka tidak boleh alif lam. Jadi alif lam dengan tanwin tidak mungkin bersatu dalam satu kata. Alif lam dengan tanwin tidak mungkin bersatu dalam satu kata. Jadi tidak mungkin kita tuliskan seperti ini. Al-mat'amun, tidak mungkin. Tidak mungkin. Atau al-ma'un, tidak mungkin. Karena sudah ada tanwin di sini. Atau misalnya kalau kita mau kasih alif lam, jadi konsekuensinya kita jadikan tanwin ini dengan domah saja, bukan domah tanwin, bukan domah tain. Begitu pula dengan alma. Bukan al-ma'un, tapi al-ma'u. Begitu pula kelima contoh isim di atas. Kata maktabun, ketika memiliki alif lam, maka menjadi al-maktabu. Kata qolamun, ketika ada alif lam, maka menjadi al-qolamu. Dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam contoh ini, yang ada alif lamnya, yang dua kata yang ada alif lamnya, tidak mungkin al-mat'amin, tidak mungkin juga al-ma'an, karena sudah ada alif lam. Sampai sini bisa dipahami. Jadi ini ciri yang ketiga ya. Dukhul alif lam, masuknya alif lam. Dan alif lam konsekuensinya tidak mungkin bersatu. Kita kasih taklik di sini untuk mempermudah. Kita kasih penjelasan sederhana. Alif, keterangan, kita kasih keterangan. Alif lam dan tanwin tidak mungkin bersatu dalam tidak mungkin berada dalam satu isim. Keterangan alif lam dan tanwin, alif lam dengan tanwin
tidak mungkin berada dalam satu isim. Bisa dipahami ya, ini keterangan singkat. Alif lam dengan tanwin tidak mungkin berada dalam satu isim, sehingga tidak boleh kita mengucapkan misalnya kolamun, apa, al kolamun. Sehingga tidak boleh kita mengucapkan al kolamun. Tetapi kolamun atau al-qalamu, seperti ini, al-qalamu. Bisa dipahami ya. Sekali lagi tak baca, alif lam dan tanwin, alif lam dengan tanwin tidak mungkin berada dalam satu isim, satu kata benda. Sehingga tidak boleh kita mengucapkan al-qalamun, tetapi qalamun atau al-qalamu. Sampai sini bisa dipahami ya. Ini maaf agak berantakan. Ini sebenarnya sebagai komplement aja ya, sebagai pelengkap. Untuk nanti akan kita share juga e-book dari Matan Jurumiyah dengan tabel ini, tabel yang disusun oleh Syekh Al-Jum'ah. Yang pertama yaitu masuknya alif lam, ini sudah kami bahas tadi. Ya, kemudian masuknya huruf khafat. Mana tadi? Huruful khafat ya. Apa saja huruf khafat dan apa itu khafat? Khafat tadi sudah kami singgung sedikit ya, yaitu kasroh. Nah, ini mungkin sebelum kami bahas tentang masuknya huruf-huruf khafat akan kita perkenalkan, akan kita sampaikan ke teman-teman. Mungkin bagi teman-teman bertanya, kalau kita baca Al-Quran mungkin ada kata Allah yang memiliki banyak versi harokat di atasnya, di belakangnya. Ada kita misalnya menemukan kata Allah atau kata-kata yang lainnya, isim-isim yang lain. Ada tulisannya Allahu misalnya. Tapi dalam ayat lain kok tulisannya Allahi. Menjadi Allah. Kalau dalam ayat lain tulisannya Allahi. Allahu, Allahi. Apakah ini suatu kebetulan? Tentu tidak ya. Bukan termasuk hal kebetulan. Karena ini menyesuaikan kaidah. Tapi bukan Al-Quran menyesuaikan kaidah grammar, tapi grammar yang harus menyesuaikan kaidah Al-Quran. Maksudnya ini untuk mempermudah, dan memang para ahli bahasa, para nuhat, para ahli bahasa Arab ini banyak mengambil contoh-contoh untuk mempermudah itu dengan Al-Quran. Kata Allahu kok bisa menjadi Allah, kata Allah kok terkadang berubah menjadi Allahi. Nah, ini ada faktor yang merubahnya. Nah, faktor yang merubahnya itu disebut dengan huruf khafat. Huruf khafat, masuknya huruf khafat. Tadi ciri yang pertama yaitu khafat ya. Ciri yang pertama itu berharokat kasroh. Ciri yang kedua bertanwin, isim bisa bertanwin. Nah, ciri yang ketiga bisa kemasukan alif lam. Nah, ciri yang keempat dukhulu huruful khafdi, masuknya huruf-huruf yang mengkasrohkan. Jadi secara tidak langsung adanya secara tidak langsung kata Allahu, kata Allah, kata Allahi, terutama bagi ini ya, bagi Allah sama Allahi. Ini ada faktor yang merubahnya. Ada faktor yang merubah dari awalnya hu menjadi ha. Yang awalnya hu menjadi hi. Faktornya apa? Yaitu salah satunya faktor huruf khafat. Kita yang khususnya yang Allahi ya. Allahi, huruf khafat. Nah, huruf khafat apa aja? Huruf yang mengkasrohkan itu apa aja? Nah, di sini dibahas. Huruf khafat itu yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba,
kemudian ba, wal kaf, wal lam, wa huruful qasam. Oh, ini huruf qasam kita belakangan ya. Kita tulis dulu huruf-huruf khafat. Huruf atau yang bertugas, yang berfungsi, fungsi mengkasrahkan isim. Huruf-huruf khafat atau yang berfungsi mengkasrahkan isim. Jadi yang awalnya domah tanwin atau awalnya domah menjadi kasroh atau kasroh tanwin. Apa saja hurufnya? Ada 9 ya. Oke, kalau nggak salah ada 9. Kita tulis dulu. Yang pertama yaitu min. Yang kedua ila. Yang ketiga an. Yang keempat ala. Yang kelima fi. Yang keenam ubba. Kemudian yang ketujuh ba. Aslinya bi ya, ini huruf ejaan sesuai alfabetis ya, sesuai huruf-huruf, yaitu al-ba'u, maaf. Sebenarnya nanti kalau dalam aplikasinya bacanya ba kasroh. Al-ba, kemudian yang ke berapa? Yang ke-8 yaitu al-kafu. Yang ke-9 yaitu al-lam. Nah, sekali lagi untuk mempermudah huruf, nanti akan kita bahas juga khususnya di klasifikasi tingkat 3 dari kalam, yaitu al-harf. Nah, sebelum kita masuk pembahasan detailnya tentang harf, kita kenalan dulu dengan huruf-huruf khafat, huruf-huruf yang mengkasrohkan, yang tadi yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, kemudian ba, al-kaf, kemudian al-lam. Ada 9 ya, tepat ada 9. Nah, kita ketahui dulu arti-artinya masing-masing arti. Min, apa artinya min? Dari. Ila artinya ke. An artinya tentang, atau bisa tentang, bisa istidrok untuk menyangkal ya. Kita terjemahkan untuk mempermudah, yaitu tentang. Ala atas. Kemudian fi di, kemudian ruba. Ruba ini maknanya itu ada 2 ya, yang masing-masing itu kontradiktif. Bisa betapa banyak, bisa betapa sedikit. Betapa atau berapa ya? Banyak atau sedikit. Kemudian ba artinya dengan, kaf artinya seperti atau sebagai juga bisa. Sebagai. Kemudian alam, milik atau bagi, atau apa lagi? Ya, milik atau bagi. Atau untuk ya, bisa untuk. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kata-kata ini mirip-mirip dengan kata sambung ya. Kita anggap mudah saja dengan seperti kata sambung. Nah, huruf-huruf ini adalah huruf disebut dengan huruful khafat, huruf-huruf yang mengkasrohkan, yang tugasnya itu memang mengkasrohkan suatu isim. Jadi ketika ada kata benda, sekali lagi ketika ada kata benda yang didahului dengan salah satu dari 9 huruf ini, maka konsekuensinya yang awalnya huruf isim-isim tersebut dhammah atau dhamma tanwin, maktabun, al-maktabu, qolamun, al-qolamu, al-jidarun, dan sebagainya. Ketika isim-isim ini didahului oleh huruf khafat atau huruf yang tugasnya mengkasrohkan, maka bukan lagi misalnya
Anggaplah misalnya min. Bukan lagi minal maktabu atau bukan lagi ilal maktabu, tapi menjadi kasroh. Karena fungsi huruf khafad atau tugasnya huruf khafad adalah mengkasrohkan suatu isim. Nah, kita kembali ke contoh ini. Syaribat Fatimatu al-ma'a fil mat'am. Oh, belum kita terjemahkan ya. Fatimah minum air di dapur. Fatimah minum air di dapur. Nah, perhatikan kata cari kata benda yang harokatnya kasroh. Nah, hanya satu ya, yaitu fil mat'ami. Perhatikan kata mat'ami. Mungkin dari tadi kita bertanya, ini komat aslinya kan mat'amun ya, atau al-mat'amu. Kenapa kok ini harokatnya kasroh? Maka sudah terjawab jawabannya, yaitu karena didahului oleh huruf fi. Perhatikan huruf fi. Nah, dan huruf fi ini adalah salah satu dari anggota huruf-huruf khafad yang 9 ini ya. Yang 9. Nah. Min ilaan ala fi. Nah, perhatikan fi. Apa artinya fi? Yaitu di. Di atau di dalam juga bisa ya. Di atau di dalam. Nah, syaribat Fatimah, syaribat itu minum, Fatimah itu Fatimah, yaitu Fatimah minum, al-ma'a minum air, fil mat'ami, di mat'am. Aslinya mat'amun atau al-mat'amu. Kenapa kok menjadi kasroh? Karena ada faktor yang merubahnya. Apa faktornya? Yaitu faktor huruf yang mengkasrohkan, yaitu huruf fi, salah satu dari ke-9 anggota huruf yang mengkasrohkan. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah paham ya. Nah, kita perhatikan lagi di tabel yang tadi. Yang pertama yaitu masuknya alif lam, sudah kita bahas. Yang kemudian masuknya huruf khafad yang 9, ini sudah kita bahas. Nah, yang terakhir yaitu huruful qasam, masuknya huruf qasam. Apa itu huruf qasam? Oh, tadi bla 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 wa huruful qasam. Wa huruful qasam, dan masuknya huruf qasam. Nah, ini sebenarnya sambungan ya. Jadi kan disebutkan fal ismu yu'rafu, dan kata benda diketahui bil khafdi dengan kasroh. Kata benda bisa berharokat kasroh. Wa tanwini, kata benda bisa berharokat tanwin. Nah, kemudian wa dukhulul alif lam. Nah, kata dukhul ini perhatikan. Kata dukhul kan artinya masuk ya. Ini sebenarnya sudah di sini juga ada kata dukhul sebenarnya. Wa dukhulul alif lam, wa dukhulul huruful khafd, kemudian wa dukhul huruful qasam. Hanya saja di sini dipersingkat. Masuknya alif lam, kemudian masuknya huruf khafd yang 9 tadi ya. Kemudian yang ketiga, perhatikan wa dukhul huruful qasam atau huruful qasam, masuknya huruf sumpah. Nah, huruf sumpah demi ya, maksudnya demi. Perhatikan di sini. Wa huruful qasam hiya huruf qasam. Apa saja huruf qasam? Yaitu alwa, ba, sama ta. Ini mudah insyaallah. Huruf qasam. Al-qasam itu artinya sumpah. Qasam itu sumpah. Kata huruf-huruf qasam berarti huruf-huruf sumpah. Sumpah. Apa saja huruf sumpah? Yaitu huruf al-ba, ini dibaca bi ya. Nanti insya Allah di akhir pembahasan akan kita perbanyak contoh untuk mempermudah kita. Kemudian al-waw, kemudian ketiga yaitu at-ta'u, ba, waw, sama ta. Ba ini bacanya bi, waw bacanya wa, at-ta'u membacanya ta. Nah, pembahasan huruf qasam ini sangat-sangat terbatas ya, karena kita sebagai makhluk Allah tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah.
Berbeda dengan Allah sendiri yang boleh bersumpah dengan makhluknya. As-sama'i wat-tariq, wasyamsi wa duhaha, wal laili idza talaha dan sebagainya. Kata ba misalnya billahi. Nah, maaf. Misalnya kata billahi atau misalnya wallahi atau misalnya tallahi. Billahi wallahi tallahi. Adapun kalau di Al-Qur'an kan banyak ya, ada wal asri, wal laili idza yaghsha dan sebagainya. Kalau ini contoh untuk kita sebagai makhluk Allah. Kata bi. Jadi kata bi ini ada dua makna ya kalau dalam ini. Bi bisa bermakna dengan, bi bisa bermakna demi. Tergantung nanti redaksi kalimatnya. Untuk sampai saat ini bisa dipahami teman-teman ya. Ini belum kita masuk contoh. Kalau contoh ini kan hanya sebagai ilustrasi aja ya. Contoh yang nama Syaribat Fatimah itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan. Dapat kita simpulkan bahwa dalam tabel ini atau dalam matan kitab ini disimpulkan bahwa isim atau kata benda itu ada 5 ciri-ciri. Ada 5 ciri-ciri yang itu. Yang pertama bisa berharokat kasroh. Isim atau suatu kata benda bisa berharokat kasroh. Yang kedua kata benda bisa berharokat tanwin. At-tanwin bisa berharokat, kalau di sini tidak ada contohnya. Bisa berharokat tanwin. Kemudian yang ketiga yaitu bisa kemasukan alif lam. Bisa kemasukan alif lam. Kemudian yang keempat yaitu bisa kemasukan huruf khafat. Masuknya huruf khafat yang menjadi konsekuensi isim berubah menjadi kasroh. Kitabun ketika kemasukan ala misalnya di atas menjadi alal maktab, alal kitabi atau ala kitabin. Kemudian kata mana? Yang kelima yaitu masuknya huruf qasam, huruf sumpah. Masuknya huruf sumpah yaitu wallahi billahi tallahi. Ini masih pembahasan isim ya teman-teman. Jadi kita fokuskan di isim dulu. Fi'il sama haraf nanti akan kita bahas belakangan. Insya Allah masih dalam satu video ini ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Kalau tidak ada yang nanti bagi teman-teman yang mungkin masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Sampai saat ini semoga teman-teman tidak merasa kebingungan ya dalam mencerna apa itu isim dalam bahasa Arab, apa itu kata benda dalam bahasa Arab. Kalau mungkin masih bingung nanti kita sampaikan contohnya. Contoh, kita aplikasi contoh. Kita terjemahkan dulu, mohon maaf. Isim kata benda itu maktabun meja, kolamun pena, jidarun tembok atau dinding, sakbun atap, babun pintu. Mana yang belum terjadi kita hapus saja ya. Mohon maaf agak berantakan teman-teman. Mat'amun. Amun ini mana? Restoran atau rumah makannya. Ma'un air. Kemudian khafid. Kita buat ini 5 ciri kata benda. Oh ini kita belum buat ini ya. Belum apa? Nanti kita fontnya rubah ke font Arab, font huruf angkanya biar berbahasa Arab. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu cara merubah font Arab, perhatikan klik di file, kemudian di mana? Di option.
kemudian di mana language ya, advanced apa ya kalau nggak salah ya, di sini di advanced apa bahasa ini. Nah, di numeral kita klik di Hindi. Nah, sudah berubah. Sudah berubah ke Arab angkanya. Kenapa di sini tadi tulisannya Hindi? Karena menurut sejarah angka Arab yang 1 2 3 ini bukan angka Arab sebenarnya, angka India, Hindu. Allah alam, angka India, bahasa India. Allah alam. Jadi 5 ciri kata benda khafat, bisa berharokat kasroh, bisa berharokat tanwin, bisa kemasukan alif lam, bisa masuknya huruf khafat atau huruf-huruf yang mengejarkan, yaitu yang 9, kemudian masuknya huruf sumpah. Huruf-huruf khafat yang huruf-huruf khafat atau yang berfungsi mengkasrahkan kasrah isim. Sebentar, kita ada ini 9 huruf khafat yang berfungsi mengkasrahkan isim. Ini agak sedikit kita rapikan biar nggak bingung teman-teman. Min, ila, an, ala, dan sebagainya. Kita coba buat biar nggak makan tempat, bisa nggak ya? Wah, kelebihan 1 nih. Bentar. Nah, lumayan. Ada 9 ya. Sama ini. Oh, maaf. Nah, berantakan gak nih? Nggak usah, ini aja. Ada 9 ya. Dari min, ila, an, ala, fi, ruba. Oh, ini dibaca dari kiri. Min, ila, an, ala, fi, ruba. Ini kita rubah ke kanan jangan. Oh, sama aja. Ya, seperti ini. Dibaca dari kanan ya. Min, ila, an, ala, fi, ruba. Kemudian ba, ini bacanya bi, kaf, kemudian lam. 9 huruf khafat atau yang berfungsi mengkasrohkan isim, mengkasrohkan kata benda. Kemudian 3 huruf sumpah. 3 huruf sumpah. Itu ba, wa, ta, billahi, ta, wallahi, tallahi. Huruf kasam. Ini kita hapus saja ya. Nah, sampai sini bisa dipahami teman-teman. Sekali lagi, ciri-ciri dari isim, dari kata benda ada 5. Yang pertama yaitu bisa berharokat kasroh. Yang kedua bisa kemasukan yang kedua yaitu bisa berharokat tanwin, bisa berharokat kasroh, bisa berharokat tanwin. Yang ketiga bisa kemasukan alif lam, bisa kemasukan huruf khafat, dan bisa kemasukan huruf-huruf sumpah. Nah, sekarang kita coba contohkan ya. Kita aplikasikan contoh yang contohnya kita buat seperti ini aja. Masing-masing klasifikasi kita buat. Yang pertama tadi bisa berharokat kasroh. Bisa berharokat kasroh. Nah, kita buat contoh di sini. Kasroh, 5 ciri kata benda. Yang pertama bisa berharokat kasroh. Misalnya kita buat kataba aliyun risalata
Kataba Aliun ar-risalata bil qalami. Kataba Aliun ar-risalata bil qalami. Ini yang kita garis bawahi, yang ciri yang harokat kasroh ya, bil qalami. Bil qalami. Kita bold merah. Kataba Aliun ar-risalata bil qalami. Kita contohkan lagi misalnya. Apa? Misalnya wajadtu misalnya. Wajadtu qalamu. Maaf, qalama Muhammadin. Wajadtu qalama Muhammadin fi syari'i. Kita buat 3 contoh ya. Wajadtu qalama Muhammadin fi syari'i. Kemudian satu lagi. Bisa merah. Nah. Apalagi misalnya contohnya. Wada'tu. Ini nanti yang kita contohkan itu sebenarnya ada di contoh yang ini ya, ada contoh di ciri yang selanjutnya. Tapi yang kita titik beratkan fokus pada contoh yang khafat yang bisa berharokat kasroh. Misalnya wada'tu, aku meletakkan. Wada'tul kitaba 'alal maktabi. Alal maktabi. Wada'tul kitaba 'alal maktabi. Semuanya berharokat kasroh. Karena ini isim ya, isim bisa berharokat kasroh. Nanti terjemahannya sekalian ya. Kataba Aliun ar-risalata bil qalami. Ali menulis pena. Ali menulis surat dengan pena. Wajadtu qalama Muhammadin, aku menemukan qalama penanya Muhammad. Ini ada 2 kasroh. Ini kita bold juga. Aku menemukan penanya Muhammad fi syari'i, di jalan. Wada'tul kitaba 'alal maktabi, aku meletakkan buku di atas meja. Jadi semua yang kami bold merah, kita tandai merah adalah ciri dari isim. Yang pertama, yaitu bisa berharokat kasroh. Baik itu kasroh tanwin atau kasroh itu sendiri. Kalau yang Muhammadin ini sebenarnya masuk pada ciri yang kedua ya, tanwin. Itu nggak apa-apa. Karena kasroh itu sebenarnya sama kasroh tanwin ya. Hanya keadaan saja. Kemudian tanwin. Contoh yang kedua tanwin. Ini kata yang wajadtu qalama Muhammadin ini bisa masuk pada contoh yang kedua. Kemudian contoh yang kedua, at-tanwin. At-tanwin atau sebuah isim itu bisa menerima tanwin. Hampir seluruh isim bisa menerima tanwin. Seperti contoh yang di atas ya, ada jidarun, ada sakfun, ada babun, atau ketika al-maktabu tidak ada alif lamnya berarti menjadi maktabun, ketika al-qalamu tidak ada alif lam berarti qalamun, dan seterusnya. Misalnya isim yang bisa sebuah kalimat yang terdapat tanwin di dalamnya. Misalnya Zaidun mujtahidun. Zaidun mujtahidun. Zaidun mujtahidun. Kemudian al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun.
Apalagi misalnya al-bina'u murtafi'un. Al-bina'u murtafi'un. Al-bina'u murtafi'un. Ini contoh kalimat tiga aja. Yang pertama, Zaidun mujtahidun. Zaid itu rajin. Mujtahidun itu rajin ya. Al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Kemudian al-bina'u murtafi'un. Bangunan itu tinggi. Perhatikan kata yang kami merahi, kami bold merah. Zaidun, mujtahidun, kabirun, murtafi'un. Semuanya adalah isim. Oleh karena itu, karena isim, dia bisa menerima tanwin. Ini ada sedikit catatan bahwa mungkin kita bertanya, kata kabirun itu kan besar. Besar itu kan sifat ya. Kenapa kok kata sifat itu tidak masuk pada klasifikasi? Mungkin kita bertanya juga ketika mengetahui pembagian kalam, pembagian kata dalam bahasa Arab. Tadi kan sudah kami bahas di awal ya, kata di dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Isim, fi'il, sama haruf. Kata benda, kata kerja, dan kata huruf atau kata sambung lah mudahnya ya. Kenapa kok di situ tidak ada kata sifat? Atau mungkin bahkan tidak ada kata, apalagi kata seru, atau kata, apalagi lah seperti klasifikasi-klasifikasi di kaidah bahasa-bahasa yang lain. Kalau dalam bahasa Inggris kan, kalau nggak salah ada 8 ya, ada 8 kata, ada 8 klasifikasi. Kalau dalam bahasa Indonesia, wallah alam ada berapa. Termasuk mungkin pertanyaan besar yang mungkin terlintas di benak kita, kenapa kok kata sifat tidak masuk pada klasifikasi? Bukan kata sifat itu berbeda dengan kata benda? Iya memang berbeda, tetapi secara fungsi itu sama. Kata sifat itu bisa menerima tanwin, termasuk kabirun. Kata sifat juga bisa menerima alif lam, bisa berharokat kasroh, dan intinya sama seperti isim, sama plek, hanya saja secara fungsi dalam kalimat berbeda tentunya. Sehingga dalam hal ini kata sifat itu disamakan kaidahnya dengan kata benda. Jadi digabungkan ya. Jadi nggak perlu bingung teman-teman. Begitu pula kata murtafiun. Murtafiun kan tinggi. Tinggi kan kata sifat. Jadi masuk pada klasifikasi kata benda. Masuk pada klasifikasi isim. Mujtahidun juga kata sifat. Rajin atau gigih. Juga masuk pada klasifikasi kata benda. Jadi pahami ya. Jadi sekali lagi, seluruh dari sini, semua dari ini ada isim. Dan isim sekali lagi bisa menerima tanwin. Kemudian ciri yang ketiga, contoh yang ketiga, kita buat contoh yang ketiga. Dukhul alif lam. Bisa kemasukan alif lam. Coba kita buat kalimat yang di dalamnya ada isim, dan isim tersebut bisa kemasukan alif lam. Sebenarnya ke-6 contoh ini kan sudah mewakili sebenarnya. Ini kan ada alif lamnya, ini ada alif lamnya, ini juga ada alif lamnya, dan seterusnya. Tapi karena yang kita titik beratkan contoh yang kasroh, jadi tidak kita bold merah. Nah, kita masuk pada yang contoh yang ketiga, yaitu bisa masukkan alif lam. Misalnya, Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Muhammad pergi ke masjid. Ilal masjid ya. Kata alifnya ini ada alif lamnya, bisa masuk alif lam. Kemudian ini maaf mimnya terhitam atau termerahkan juga ya, tapi karena nggak bisa dihitamkan, nggak, karena ini lamnya numpuk sama mim. Kemudian contoh yang kedua, misalnya contoh yang kedua? Misalnya asyajaratu asyajaratu kabiratun. Asyajaratu kabiratun. Kemudian satu lagi,
waladu zakiyun. Al waladu zakiyun. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Muhammad pergi ke masjid. Ada alif lamnya. Nanti sebenarnya ada pembahasan sendiri ya tentang apa bedanya isim yang ada alif lam dengan isim yang tidak ada alif lam. Kalau mudahnya tentang pembahasan umum dan khususnya, ini juga sebenarnya sudah kita buat video tentang umum dan khusus, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan the. Kata book dengan the book itu berbeda. Kalau book itu buku atau sebuah buku, kalau the book berarti buku itu atau bukunya sudah diketahui. Begitu pula dengan al-masjidu atau al-kitabu dan sebagainya. Berarti sudah diketahui, objeknya sudah diketahui. Asyajaratu kabiratun, juga ada alif lamnya. Ini juga ada pembahasan sendiri sebenarnya tentang ma'at man'ut. Kenapa kok bukan kabirun? Seperti di atas ini kan kita contohkan kabirun ya. Kenapa kok ini bukan kabirun tapi kabiratun? Nah, karena benda yang disifati itu muannas, perempuan. Atau ada tamar butuhnya, jadi harus menyesuaikan. Kemudian mana tadi ya? Al-waladu zakiyun. Anak itu cerdas. Al-waladu zakiyun. Nah, kesemua ketiga contoh ini sudah sesuai dengan dukhul alif lam. Masuknya alif lam. Ini ada alif lamnya, ini ada alif lamnya, dan ini ada alif lam. Sehingga bisa dikatakan seluruh dari tiga contoh ini adalah isim. Adalah kata benda. Jadi pahami ya. Kemudian contoh kita buat contoh yang keempat. Yaitu dukhul huruful khafd, masuknya huruf-huruf yang mengkasrohkan. Masuknya huruf-huruf yang mengkasrohkan. Sebentar kita sedikit edit ya. 9 huruf-huruf khafd kita cut di sini untuk mempermudah. Gimana nih? Oh iya. Ini kok gini? Maaf. Oke. Oh iya. Oh ini harus dirapikan ulang. Mohon maaf teman-teman. Sebentar ada teknis. Maaf, tadi kami post dulu biar mudah ya. Biar nggak makan waktu. Kita lanjut. Yang keempat yaitu contoh yang keempat, dukhulu huruful khafd. Huruful khafdi. Masuknya huruf-huruf yang mengkasrohkan. Ini karena ada 9 contoh. Ada 9 huruf ya. Tidak kita buat ke 9-9-nya biar nggak terlalu makan waktu. Kita buat paling nggak kita buat 3 contoh lagi ya. Contoh. Kita ambil contoh yang misalnya min ila sama ala. Min ila sama ala. Misalnya min ya. Kalau min sudah. Min ilal masjid. Apa ya? Misalnya sona'tu maaf sona'tul kursiya minal khosyabi. Nah, sona'tul kursiya minal khosyabi. Minal khosyabi. Aku membuat kursi dari kayu. Sona'tul kursiya minal khosyabi. Kemudian ila. Kalau ila sudah ya, kita cari contoh yang belum. Fi misalnya. Fi. Misalnya wada'tu
Wada'tul qalama fid-durji. Wada'tul qalama fid-durji. Aku meletakkan, menaruh pena di laci. Durj itu laci. Kemudian apa lagi? Bi. Nah, bi. Ini bacanya bi ya, bukan ba. Ini banyak hanya ejaan saja. Ba, maksudnya bi. Dengan. Kalau dengan sudah tadi. Mana? Contoh yang bil kolam ya, bi. Ini bi, ini huruf jar. Nah, ini kita ambil contoh yang lain aja. Yang kaf. Kaf, huruf kaf. Misalnya wajhuki misalnya. Wajhuki kal badri. Ini rawian kombal. Maaf. Wajhuki kal badri. Wajahmu seperti bulan purnama. Wajhuki, wajahmu. Ki-nya perempuannya. Kalau wajuka, kamu laki-laki. Kalau ki, berarti kamu perempuan. Ka, perhatikan ka. Berarti ini huruf jar. Penggunanya seperti ini. Ka, kemudian fi. Nah, perhatikan ketiga contoh ini. Tiga contoh ini adalah huruf jar ya. Min ini huruf jar, fi huruf jar, ka juga huruf jar. Konsekuensinya ketika semua isim didahului huruf jar, maka harokatnya kasroh. Dan tidak mungkin ada huruf jar yang setelahnya fiil, nggak mungkin. Karena ini masuknya ke ciri-ciri. Ciri-ciri dari isim yang keempat yaitu bisa kemasukan huruf jar. Sehingga dengan kata lain bahwa isim itu isim itu bisa beriringan dengan huruf jar. Atau huruf jar akan selalu beriringan dengan isim. Al-khosyab, ad-duruj, kemudian al-badr, ya semuanya isim. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang kelima. Terakhir ya. Huruf sumpah. Kita gunakan contoh di Al-Quran biar lebih variatif ya. Karena kalau kita bersumpah kan hanya atas nama Allah. Misalnya kita contoh wal asri ya, wal asri. Jadi ini hanya bisa kita buat contoh yang mengambil dari Al-Quran. Nggak mungkin kita dapat dari kita imajinasikan sendiri, nggak bisa karena tidak ada dasarnya. Tapi kalau dalam Al-Quran kan sudah jelas ya, Allah bersumpah dengan makhluknya. Misalnya wal asri. Ini contohnya simpel aja, singkat aja. Kemudian wasyamsi wal duhaha. Wasyamsi wa wasyamsi wa duhaha. Ini wa duhaha ini kalau di ejaan, kalau di nas Al-Quran itu kan, di mushaf Al-Quran pakainya alif shogir ya, alif harokat. Wa duhaha. Kemudian yang ketiga yaitu misalnya was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i wat-tariq. Nah, perhatikan isim-isim tersebut, isim-isim ini. Oh, ini mungkin teman-teman bertanya, kita hapus saja wasyamsi ya, wasyamsi. Karena ini bukan wadduhi ya, karena ini isim yang berbeda ya. Wadduha. Kita hapus saja wasyamsi. Karena ini alifnya alif lagi nah, wasyamsi wadduha, wasyamsi, kemudian was-sama'i, kemudian wat-tariqi. Semuanya ini adalah didahului oleh huruf qasam. Ini huruf qasam, huruf qasamnya wawu ya. Oh, ini belum kita contohkan yang bi. Misalnya misalnya Allah. Nanti bisa diimajinasikan sendiri teman-teman. Tapi dengan tanda kutip, kalau misalnya mencontohkan kita bersumpah berarti hanya dengan Allah ya.
Tapi kebanyakan sumpah di Al-Quran menggunakan wawu. Kayaknya ada di Al-Quran atau pakai ta. Allah alam, saya lupa ayatnya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, jadi ini kita masih membahas tentang isim, tentang ciri-ciri isim. Ada 3, yaitu apa? Ada 5. Sekali lagi, ini ringkasnya di tabel. Yang pertama yaitu khafat bisa berharokat kasroh, yang kedua tanwin bisa berharokat tanwin, kemudian bisa kemasukan alif lam, dan ketika bisa kemasukan alif lam, isim tidak lagi menjadi tanwin. Kemudian bisa kemasukan huruf khafat yang 9 ini, kemudian terakhir bisa kemasukan huruf qasam. Nah, ini adalah demikian pembahasan tentang kalam yang pada bagian yang pertama, yaitu isim atau kata benda. Isim atau kata benda. Kemudian kita masuk ke yang fi'il. Ke fi'il, kata kerja. Wal fi'lu biqad wasin wasaufa wa ta'ita'nisis sakinah. Maaf, wa ta'ita'nisis sakinah. Kemudian ciri-ciri fi'il. Tadi kan sudah kita bahas ya, kalam dibagi menjadi 3. Yang pertama kata benda, yang kedua yaitu fi'il atau kata kerja. Dari mana kita mengetahui bahwa dalam suatu kalimat ini adalah fi'il, ini adalah isim, ini adalah harf? Nah, cara mengetahui bahwa kata ini adalah fi'il yaitu diketahui dengan 4 cara, dengan 4 klasifikasi, yaitu dengan huruf sin, kemudian dengan huruf saufa, sebenarnya sama ini ya, tapi ada sedikit perbedaan makna. Kemudian ta'nisis sakinah. Maaf, ketinggalan kod, dengan kod ya. Dengan kod ada 4 ya. Kod, wasin, wasaufa, wa ta'nisis sakinah. Nah, untuk tabelnya seperti ini. Nah, ini untuk memudahnya. Ciri-ciri fi'il. Ada 4. Kod, sin, saufa, sama ta'nis sakinah. Sedikit kita bedah ya. Nah, ini kita sudah selesai di bahasa isim. Nanti soal kita share juga tulisan kami ini. Kita masuk ke fi'il. Al-fi'il. Fi'il bisa ciri yang fi'il yaitu bisa kemasukan qad. Jadi nggak mungkin ya sebuah isim bisa kemasukan qad. Misalnya al-qalamu atau qalamun. Kita buat kalimat qad qalamun, nggak mungkin bisa. Atau qad qalamu, nggak mungkin bisa. Qad maktabu, nggak mungkin. Karena kata qad ini sekali lagi hanya diperuntukkan bagi fi'il. Nanti akan kita contohkan ya. Yang pertama qad, kemudian sin saufa. Kemudian sin wasaufa. Ini kita buat untuk mempermudah mengingat, kita buat satu digabung aja ya. Sin. Oh, gini aja lah mudahnya. Sa wa saufa. Nah, wa saufa. Sa dan saufa. Kemudian yang ketiga yaitu ta. Apa itu ta ta'nis sakinah? Ta'nis sakinah. Apa itu? Ini kita buat 3 klasifikasi aja ya, karena sa sama saufa itu sebenarnya sama, hanya sedikit esensi yang berbeda. Qad ini artinya sebagai penegas ya, benar atau terkadang. Nah, ini nanti kita bahas kok bisa artinya kontradiktif ini seperti ini, karena tergantung fiilnya nanti. Apakah ini fiil madhi atau fiil mudhari. Kemudian sa wa saufa. Sa dan saufa. Akan. Artinya akan. Kemudian ta ta'nis sakinah. Ta itu huruf ta. Ta'nis itu perempuan. Sakinah itu sukun. Berarti ta sukun.
bagi domir atau kata ganti perempuan. Tasukun bagi domir perempuan ya. Oh, ini kita lupa buat. 1, 2, 3. Nah, ini kita buat 3 klasifikasi untuk mempermudah. Karena sa sama saufa itu berbeda, sama ya. Apa bedanya sa dengan saufa? Kalau sa itu jangkanya, akannya itu akan tapi nggak jauh. Tapi kalau saufa temponya jangkauannya itu masih jauh, masanya itu masih jauh. Masanya masih jauh. Tapi kalau sa mungkin sa itu hanya sebentar, mungkin besok atau lusa menggunakan sa. Nah, ini ada tiga ciri-ciri dari fiil. Jadi ketika suatu fiil jika suatu kata ada huruf qad sebelumnya, atau ada huruf sad atau safa sebelumnya, atau ada huruf tasukun di akhir kata tersebut, maka bisa dipastikan itu adalah fiil atau kata kerja. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh fiil. Oh, sebelum kita masuk ke contoh, kita buat dulu kata kerja ya. Oh, nggak usah ding, nggak usah. Kalau di sini kan kita buat 3-5 contoh ya kata kerja. Kita langsung aja ke praktek contohnya. Kita buat contoh. Misalnya qad. Tadi kan kami katakan ya, apa bedanya? Bagaimana cara memfungsikan qad yang bermakna benar-benar dengan qad yang bermakna terkadang? Nah, fiil itu kan dibagi menjadi 3, fiil madhi atau lampau, fiil mudhari atau akan datang atau sekarang, dan fiil amr kata perintah. Nah, kata qad yang bermakna benar-benar itu ketika qad masuk pada fiil madhi atau fiil kata kerja yang bermakna lampau. Misalnya qad dhahaba Muhammadun minal madrasati. Qad dhahaba Muhammadun minal madrasati. Muhammad benar-benar telah berangkat. Berangkat ilal madrasati. Qad dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Muhammad benar-benar telah berangkat ke sekolah. Jadi kata qad di sini bukan bermakna terkadang Muhammad berangkat sekolah. Tetapi berbeda jika kita gunakan seperti ini contohnya. Qad yadhhabu. Qad yadhhabu Muhammadun ilal madrasati. Muhammad terkadang berangkat ke sekolah. Kontras banget berbedanya ya. Yang pertama artinya Muhammad benar-benar telah berangkat ke sekolah. Yang kedua, Muhammad terkadang berangkat ke sekolah. Muhammad sama-sama qad tapi berbeda fiil. Yang pertama fiil madhi atau lampau, yang kedua fiil mudhari atau kata kerja fiil mudhari. Kata sekarang atau akan datang ya. Muhammad terkadang berangkat ke sekolah. Jadi ini kuncinya. Kunci membedakan antara yang berarti yang bermakna benar-benar dengan yang bermakna terkadang. Yaitu fiil madhi dengan fiil mudhari. Kemudian contoh yang kedua, ini kita contohkan satu aja ya untuk mempersingkat waktu. Kemudian akan. Nah, tadi yang kami katakan ya bahwa sa dengan saufa itu sebenarnya artinya sama-sama akan. Tapi yang membedakan adalah kalau sa jangkanya lebih pendek. Misalnya kita gunakan contoh yang sa dulu ya. Saya misalnya sayadhabu. Saya kulu. Saya
Saya kulu Zaidun. Saya kulu Zaidun. Muhammad akan makan dan akan makan al-khubza. Muhammad akan makan roti. Muhammad akan makan roti. Dari kalimat ini aja, dari redaksi ini sudah bisa ada gambaran ya bahwa sa di sini bukan kayaknya itu nggak mungkin bermakna jangka panjang, karena maksud dari makan di sini kan mungkin sesaat lagi akan makan. Saya kulu Zaidun al-khubza. Muhammad akan makan roti. Adapun yang bermakna saufa yang berarti akan tapi akan jangkanya lebih panjang, masa lebih panjang. Misalnya saufa yub'atsu. Saufa yub'atsun nasu. Saufa yub'atsun nasu yaumal qiyamati. Saufa yub'atsun nasu yaumal qiyamati. Akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan siapa itu manusia? Manusia akan dibangkitkan yaumal qiyamati, hari kiamat. Nah, dari redaksi ini aja sudah kelihatan ya bahwa akan di sini maksudnya akan tapi masih akan datang entah kapan. Jadi lebih tepatnya bukan sa tapi saufa. Jadi bukan sayub asun nasu tapi saufa yub'atsun nasu. Bisa dipahami ya? Akan Zaid akan makan roti. Roti akan dibangkitkan manusia di hari kiamat. Akan dibangkitkan manusia di hari kiamat. Bisa dipahami? Ini contoh yang kedua. Yang pertama sa, atau ciri yang kedua, ciri yang kedua ya. Yang pertama sa dan saufa. Nah, ciri yang terakhir yaitu ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah mudahnya jika kita menemukan dalam sebuah kalimat ada tak sukun di belakang, berarti itu fi'il. Misalnya syaribat. Nah, kalau syariba itu kan dia laki-laki minum. Kalau susunannya seperti ini, syariba itu dia laki-laki minum. Nah, tapi kalau syaribat berarti dia perempuan minum. Syaribat Zainabu. Syaribat Zainabu al-asiro. Zaid minum jus, minum sirup misalnya. Syaribat. Perhatikan kata syaribat. Di sini kan ada ta sukun ya. Nah, ta sukun di sini adalah ta ta'nis sakinah. Namanya ta ta'nis sakinah. Nah, kalau kita melihat dalam sebuah kalimat ada ta sukun di belakang, berarti bisa dipastikan huruf sebelum ta sukun, kata sebelum ta sukun ini adalah fi'il. Syariba. Nah, berarti kata syariba ini fi'il, nggak mungkin isim. Syaribat, atau contoh lagi satu. Misalnya qomat. Qomat berdiri Fatimatu. Qomat Fatimatu ama masahati. Qomat Fatimatu ama masahati. Fatimah berdiri di depan halaman misalnya. Ya, kata qomat ini tanya ta ta'nis sakinah, sehingga kata koma adalah fi'il. Zainab minum jus. Asir ini bisa jus, bisa sirupnya. Asir ini sebenarnya perasan jeruk asir. Dan qomat
Fatimah berdiri di depan halaman. Nah, ini 3 ciri-ciri atau 3 atau 4 ciri-ciri dari fiil. 4 dikatakan 4 kalau sa dengan safa terpisah ya, seperti di buku atau di tabel ini. Kalau ini 4 ya, karena sa safati bisa. Kalau di sini juga mana tadi sa sin wa saufa. Jadi boleh 3, bisa 3, bisa 4, tergantung kita mengklasifikasikannya seperti bisa 4, bisa 3. Dan yang ketiga yaitu tata nisakinah, bisa kemasukan tata nisakinah. Tasukun ini unik, tasukun ini tidak mungkin bisa masuk pada isim, misalnya kitabun. Jadi nggak mungkin bisa kitabuns atau apalagi kitab kolamuts, nggak mungkin bisa karena tata nisakinya hana tasukun ini hanya diperuntukkan bagi fiil. Dan yang terakhir yaitu wal harfu dan huruf ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Apa-apa yang tidak, mala yang tidak, yasluhu yang tidak sesuai, yang tidak cocok, tidak sesuai, atau tidak layak. Ma'ahu bersamanya, bersama haruf, dalilul ismi, dalil tentang ciri-ciri isim dan ciri-ciri fi'il. Atau mudahnya, definisi huruf itu yang tidak ada pada ciri-ciri fi'il dan tidak ada pada ciri-ciri fi'il dan isim. Jadi huruf. Tadi ada sedikit kita singgung ya tentang huruf-huruf khafat. Nah, ini yang disebut dengan harf. Jadi sebenarnya harf bukan cuma 9. Harf itu bukan cuma 9, tapi sedikit yang kebetulan karena ke-9 ini adalah ciri-ciri isim, jadi ya sedikit kita bahas ya. Kata min ila an ala rubba ini sebenarnya harf, huruf. Di mana huruf-huruf ini tentu tidak memiliki ciri-ciri seperti halnya ciri-ciri isim dan fi'il. Sebenarnya pembahasan harf ini sangat sederhana. Dan yang pada awal pembahasan kami singgung tentang huruf, keunikan huruf ya. Definisi huruf dalam bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa-bahasa lain. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu kan A, B, C, D itu kan tidak punya makna ketika dia berdiri sendiri, ketika dia hanya satu huruf. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu berbeda. Ada beberapa huruf dalam huruf hijaiyah yang memang punya makna. Ya kayak misalnya inilah. Jauh banget nih. Nah, misalnya huruf B, huruf B ya, huruf B. Atau huruf misalnya seperti tadi B, kemudian li atau la ya juga bisa, tergantung kalimatnya nanti. Kemudian K, dan satu lagi tadi wa. Nah, ini adalah beberapa huruf yang termasuk huruf alfabetis Arab ya, huruf hijaiyah maksudnya. Yang ketika dia berdiri sendiri sudah punya makna. Bi artinya dengan, li artinya untuk, bagi atau milik, K artinya seperti, wa artinya dan. Nah, dan ini semuanya ada huruf ya, huruf. Dan tadi dikatakan kenapa ma la yasluhu tidak sesuai tidak ada ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, karena sekali lagi huruf ini tidak mungkin tidak memiliki ciri kedua kata di atas, tidak memiliki ciri seperti fi'il, tidak memiliki ciri seperti isim. Misalnya mudahnya kata bi misalnya. Kata bi tidak mungkin kemasukan didahului oleh misalnya kolamun bi misalnya. Kolamun nggak mungkin. Atau kemasukan fi'il misalnya kata ba. Kecuali kalau dalam kalimat tertentu ya, misalnya kata babi, kata babil kolam dan sebagainya. Tapi pada intinya ciri-ciri dari harf ini tidak memiliki ciri-ciri seperti fi'il, tidak memiliki ciri-ciri seperti isim. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi ini pembahasan harf ini sangat singkat.
Jadi untuk mempermudah kita titik beratkan pada pembahasan fiil sama isim sama fiil. Jadi ringkasnya bahwa isim bisa diketahui dengan 5 ciri-ciri yang sudah terringkas dalam tabel ini ya, yaitu berharokat kasroh, tanwin, bisa kemasukan alif lam, bisa kemasukan huruf khafat, dan bisa kemasukan huruf qasam, huruf sumpah. Adapun fiil bisa kemasukan sin, bisa kemasukan qad, kemudian sin saufa, dan ta ta'nis sakinah. Adapun yang harf, apa yang tidak ada pada ciri-ciri fiil dan tidak ada pada ciri-ciri harf. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau terlalu panjang videonya, yang sebenarnya kami rencanakan hanya 1 sampai 1,5 jam ya. Ini mohon maaf agak sedikit molor 10 menit lah, 11 menit. Semoga bermanfaat. Silakan diulang-ulang video ini, dan bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, dan insya Allah akan kita kirim juga materi ini di kolom di deskripsi ya. Syukran ala husni timamikum, tumtum fi ri'ayatillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.